Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu saya punya kisah ya, atau kenangan, di mana kenangan tersebut membuat mental saya kuat menghadapi situasi apapun, terutama di dalam mencari ilmu. Dulu ketika saya SMP, saya pernah eh, tidak ada uang saku untuk bersekolah. Support atau semangat itu datang dari nenek saya. Ketika saya SMP, saya kan tinggalnya sama nenek ya. Eh, Pagi-pagi saya bangun tidur, mandi, setelah itu siap-siap untuk berangkat sekolah, dan nenek bilang, Le atau Cong kalau bahasa Maduranya ya, nenek sekarang tidak punya uang, kamu makan sarapan yang banyak, nanti istirahat pulang, seperti itu. Saya tuh senang, walaupun tidak dikasih uang saku senang. Karena apa? Yaitu saya sekolah, nanti mendapatkan pengetahuan, ketemu teman, ketemu guru, dan lain sebagainya. Tidak tahu ya, waktu itu saya tidak terlalu mempermasalahkan kalau saya tidak mempunyai uang saku. Kebetulan waktu SMP dan SD itu jaraknya ya sekitar, kalau jalan kaki sih kurang lebih mungkin 10 menit atau 15 menit ya, seperti itu. Jadi nenek saya bilang, nanti istirahat pulang untuk makan. Ya sudah, saya berangkat dengan senangnya bersama teman saya. Teman saya itu 6 ya. Satu leteng itu 6. Nah, 6 orang, putrinya 4, laki-lakinya 2. Saya dengan teman saya. Terus perempuannya 4, seperti itu. Sampai di sekolah belajar dengan biasa ya, belajar, istirahat. Waktu itu kalau tidak keliru jam 9 istirahat. Saya langsung lari ke rumah pulang. Lari sampai di rumah, nenek itu ternyata sudah nunggu. Duduk di apa ya, lencak kalau bahasa Maduranya, tempat makan itu lencak ya. Belum ada meja di rumah, maksudnya belum ada meja makan. Lencak dari bambu, dari kayu dan bambu ya. Duduk, nenek itu sudah nunggu. Itu yang saya tidak bisa lupa ya, semangatnya nenek itu. Ayo Cong, nak makan tuli, supaya tidak terlambat nanti. Makan saya. Walaupun hanya nasi mungkin sama kerupuk seperti itu. Makan dan sayur ya biasanya. Setelah makan selesai, ayo sudah berangkat sekolah. Nanti telat masuknya. Saya berangkat sekolah. Lari, sampai di sekolah sudah keringetan. Teman-teman tanya, dari mana kamu kok sampai keringetan seperti itu? Ya, cuacanya panas itu. Dari sungai barusan, itu aja saya cuci muka itu. Tidak saya ceritakan hal itu. Kenapa saya ceritakan sekarang? Supaya apa? Tidak ada kata atau tidak ada alasan untuk mencari ilmu. Beneran. Misalkan untuk siswa CV, Pak, saya dari keluarga ada mampu, jangan bilang seperti itu. Saya juga sama. Bahkan saya kadang-kadang sering tidak ada uang saku. Betul ya. Kadang-kadang saya mencari, kalau dulu di SD saya atau SMP itu sering mencari pensil yang dibuang oleh siswa lain. Itu dibuat pensil, mencari pulpen, itu senang ya. Bukan sesuatu hal yang menyedihkan dulu waktu saya SMP, waktu SD dan SD itu. Bukan hal yang menyedihkan, tapi malahan senang ngajak teman-teman, yuk nyari pulpen di SMP. Kalau sudah SMP, ya sudah, saya lihat kalau ada pulpen yang jatuh dan dibuang, biasanya di tempat sampah atau selokan ya. Saya cari, saya coba, masih bagus, saya gunakan. Tidak apa-apa, tidak usah malu. Tapi kalau mencarinya pas tidak ada siswa yang lain, seperti itu, tidak usah malu. Namanya juga mencari ilmu. Ketika saya terbiasa tidak ada uang saku untuk sekolah, dan saya tenang saja, happy saja, yang penting saya kenyang gitu. Kenyang maksudnya adalah pagi sarapan, istirahat pulang, makan, balik lagi ke sekolah, seperti itu. Tidak masalah sih menurut saya. Yang penting kita ingin ada usaha untuk mencari ilmu. Pasti ada jalan dari Yang Maha Kuasa. Mental saya sudah terbangun dari sana.
Ketika saya mencari ilmu, tidak punya uang itu ya santai saja, tidak ada masalah. Tidak ada masalah yang terlalu berat. Jadi jangan kalau tidak dibelikan HP, tidak ingin lanjutkan sekolah. Kalau tidak dibelikan sepeda motor yang bagus, ingat sepeda motor yang bagus ya, tidak sekolah. Beli saja sepeda motor yang harganya murah-murah. Cari yang 3 juta seperti itu. Kalau memang sekolahnya jauh lebih dari 1 kilo. Ya wajar lah kita menggunakan sepeda motor, tapi jangan berlebihan juga. Belilah sepeda motor yang harganya agak murah. Tahu uangnya nanti bisa dibelikan alat yang lain, misalkan dibelikan notebook, laptop, atau yang lainnya. Seperti itu. Jangan terlalu membeli barang-barang yang mahal kalau masih sekolah atau mencari ilmu. Gunakanlah uang itu untuk membeli kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Contohnya kita punya uang atau keluarga kita mempunyai uang 10 juta. Janganlah beli sepeda motor yang bagus dulu. Belilah sepeda motor yang harga 3 juta. Sisanya, kan sisa 7 juta. Belilah laptop atau notebook. Seperti itu. Ketimbang membeli sepeda baru. Yakin memang ya semuanya ingin sepeda yang bagus. Tapi, kalau masih sekolah dan jarak sekolahnya lebih 1 kilo, mungkin gunakanlah sepeda motor yang harganya murah dan tidak rewel juga. Sisanya, belilah media seperti laptop atau juga printer dan yang lainnya seperti itu. Jadi belajar bagaimana memanfaatkan keuangan dengan baik untuk kita belajar di sekolah. Seperti itu ya. Itu pengalaman saya ketika SD sampai SMP. Sering tidak ada uang saku, tapi herannya itu saya tuh biasa saja, bahkan kadang-kadang ya tidak ada apa-apa gitu, tidak ada yang harus disedihkan walaupun saya itu tidak ada uang saku, tidak boleh sedih seperti itu. Jadi mungkin mental itu terbangun atau terbiasa dari SD sampai SMP, sehingga ketika saya kuliah, pikirannya hanya bagaimana saya belajar dan mempraktekannya, memperoleh pengetahuan di kampus atau di sekolah, dan bagaimana saya harus mempraktekannya supaya menjadi sebuah produk, entah itu jasa atau barang. Seperti itu untuk siswa dan siswiku. Tetaplah semangat walaupun background kalian dari keluarga tidak mampu, dan jangan berpikiran saya tidak bisa kuliah karena saya orang tidak mampu. Jangan berpikiran seperti itu. Karena apa? Ucapan yang dikatakan dari mulut dan hati itu adalah doa. Kalau kalian punya keinginan, bilang saja, saya harus kuliah, saya harus meneruskan. Dengan usaha dan doa. Usaha ada 2 ya. Usaha dengan belajar dan usaha misalkan nyambi kerja, sambil kerja. Kuliah sambil kerja. Dan yang kedua adalah doa. Maka semuanya akan indah pada waktunya. Yakin saja. Oke, kita berhak menggapai cita-cita kita, walaupun background keluarga kita dari background apapun. Kita berhak bahagia, dan kita berhak menentukan masa depan kita sendiri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.